Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita bisa merasakan yang namanya liburan. Dan kegiatan liburan ini biasanya dalam setiap anggota keluarga itu berbeda-beda. Ada di antara anggota keluarga yang menggunakan momen liburan ini untuk berkumpul dengan keluarganya. Ada yang menggunakan waktu liburan ini untuk pergi keluar kota. Ada yang menggunakan waktu liburan ini untuk birrul walidain, untuk mengunjungi orang tuanya. Ada yang menggunakan waktu liburan ini hanya untuk bersantai-santai, menonton, menghabiskan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi setiap diri kita, setiap keluarga itu pasti menjadikan momen liburan ini berbeda-beda. Tapi satu yang mesti kita ingat, waktu yang kita gunakan untuk liburan ini akan Allah tanya kepada diri kita masing-masing. Subhanallah teman-teman, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari waktu yang kita habiskan untuk liburan ini harus kita siapkan. Dan ini kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, nak, walaupun kamu libur, walaupun kita libur, semua waktu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ternyata momen liburan ini menjadi momen yang sangat-sangat luar biasa, tempat berkumpulnya anggota keluarga, seorang ayah yang mungkin biasanya sibuk dengan berbagai rapat, entah dengan berbagai tugas, entah harus keluar kota meninggalkan anak-anaknya, seorang ibu yang biasanya sibuk setiap hari mengurusi kebutuhan rumah tangga, dan yang namanya beberes itu Masya Allah tidak ada berhentinya Masya Allah. Kalau menghafal Al-Quran itu ada berhentinya. Kalau beberes rumah itu Masya Allah terus, dari terbit matahari sampai tenggelam matahari ada saja yang dikerjakan. Subhanallah. Dan ini menjadi tugas mulia bagi seorang ibu, Masya Allah. Dan bagi anak-anak kita yang biasanya kalau sebelum liburan itu mereka berkutat dengan tugas-tugas, tugas-tugas belajar yang sudah kuliah, tugas-tugas kuliah begitu banyak. Saya bisa merasakan ketika melihat Kak Tania ke rumah itu. Saya lihat Kak Tania sedang apa? Sedang melaksanakan tugas kuliah. Masya Allah, Allah yubarik fiha. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk Kak Tania karena Kak Tania ini Masya Allah masih kuliah teman-teman. Dan tugasnya itu luar biasa banyak psikologi itu Masya Allah luar biasa banyak. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, semoga Allah berikan kekuatan kepada beliau, dan kelak ketika beliau selesai dari kuliahnya semoga Allah jadikan beliau bermanfaat untuk umat. Nah, ketika semua diri kita berkutat dengan tugas kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing, maka di saat liburan ini menjadi momen di mana kita itu berkumpul bersama dan kita bisa saling bercerita, saling berbagi, saling merasakan satu sama lain apa yang dirasakan selama ini. Subhanallah. Dan bagi kita sebagai seorang ibu, subhanallah, ini saatnya momen-momen di mana kita bisa lebih banyak lagi menggunakan waktu kita untuk anak-anak kita. Pertama untuk anak-anak kita, yang kedua untuk diri kita. Jadi boleh teman-teman ketika liburan ini berhenti sejenak dari rutinitas karena yang namanya rutinitas kalau setiap hari terkadang itu ada kejenuhan. Pisau saja kalau setiap hari dipakai, setiap saat dipakai terus, itu lama-lama akan tumpul dan dia ada waktu untuk diasah. Dan ketika pisau itu diasah, pastinya dia berhenti sejenak dari tugasnya. Jadi tugas-tugas rutinitas dunia. Tapi kalau tugas-tugas kewajiban kita kepada Allah seperti kita harus sholat, itu tidak ada liburnya kecuali kalau kita wanita haid atau nifas. Jadi tugas-tugas rutinitas dunia ini terkadang harus berhenti sejenak agar kita bisa lebih bersemangat kembali ketika kita libur sejenak. Tinggalkan rutinitas dunia yang setiap hari kita lakukan. Barang sehari, barang 2 hari, kita kumpul bareng, coba kita rasakan teman-teman, nafas yang begitu luar biasa. Ini adalah nikmat dari Allah. Subhanallah, yang namanya ibu itu saking sibuknya yang namanya orang tua itu saking sibuknya terkadang lupa mensyukuri nikmat nafas, tarikan udara yang segar yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sampai kelupaan. Nah, saatnya kita sekarang biasanya berkutat dengan PR anak-anak. Namanya orang tua sekarang itu jadi belajar lagi masa pandemi. Anak-anak belajar apa, orang tuanya ikut belajar.
Bisa merasakan, ya Allah ternyata udara yang kita hirup itu Masya Allah nikmat. Air yang kita teguk, yang biasanya mungkin namanya ibu-ibu capek misalnya ya, minum asal minum, pastinya dengan berdoa terlebih dahulu, tapi belum bisa merasakan gitu loh, bahwasanya air putih yang ada di hadapannya ini sungguh kita harus bisa mensyukurinya. Karena saudara-saudara kita di Afrika sana mau mendapatkan air putih saja yang bening ini harus berjalan berapa kilometer gitu baru mereka dapatkan. Dan itu kejernihannya tidak sejernih air yang ada di negara kita. Ketika kita minum itu kita rasakan teman-teman ya. Ya Allah ternyata kita bisa minum ini nikmat. Tenggorokan kita sehat itu luar biasa nikmat. Itu yang harus kita syukuri teman-teman. Jadi pas liburan ini kita benar-benar merasakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk dari udara segar, termasuk dari air yang kita teguk ya. Masya Allah, coba kita diam sejenak kita rasakan alhamdulillah. Itu subhanallah akan memberikan energi yang luar biasa. Jadi kemarin tuh saya kondisinya dari Yogyakarta, kemudian sebelumnya itu kan kita packing-packing untuk persiapan ke arah Lumajang ya. Masya Allah, saya sudah benar-benar minta tolong tuh sama Allah. Ya Allah, ini ada 2 kajian Madiun Ponorogo. Ya Allah, saya benar-benar minta pertolongan kepada Engkau. Entah badan ini sudah seperti apa, yang penting saya minta kekuatan. Masya Allah teman-teman, setelah kemarin saya bertemu dengan muslimah mu'alaf itu, kemudian alhamdulillah biidnillahi ta'ala ada kekuatan yang luar biasa dalam diri saya. Capeknya kamu itu, wahai Azizah, ya saya berkata dalam diri saya, itu gak ada apa-apanya dibanding dengan perempuan yang ada di hadapanmu. Lihat, kamu capek, badanmu remuk, badanmu misalnya gak karuan, tapi kamu masih bisa bernafas, kamu masih bisa berjalan. Coba lihat perempuan yang ada di depanmu. Setelah itu Masya Allah teman-teman, alhamdulillah semua atas izin Allah, Allah berikan kekuatan lagi. Jadi terkadang ketika kita itu melihat kondisi orang-orang yang ada di, mohon maaf ya, di bawah kita dalam hal dunia, dalam hal nikmat, itu kita semakin bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, itu akan memberikan kekuatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini yang paling penting. Baik, kita kembali lagi ke liburan anak-anak. Ya, jadi liburan anak-anak ini kita sebagai orang tua harus bisa benar-benar memanfaatkan waktu libur anak kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Misalnya untuk kumpul bareng. Dan kalau kita kumpul bareng, kalau bisa ini ya, ada kesepakatan di antara kita semuanya ketika sedang kumpul bareng, baik itu ayah, baik itu suami kita sebagai seorang ayah, baik kita sebagai seorang ibu, baik anak-anak kita, semuanya harap tidak memegang HP. Kalau lagi kumpul bareng waktu liburan, semuanya taruh HP masing-masing, kemudian satu sama lain saling bercerita. Dan PR kita ini teman-teman, ya hari ini nih, la haula wala quwata illa billah, HP itu ya adalah menjauhkan sesuatu yang dekat dan mendekatkan sesuatu yang jauh. PR untuk kita semuanya. Jadi ada kesepakatan di antara kita dan anak-anak ataupun suami kita untuk tidak memegang HP ketika memang harus kumpul bareng bersama keluarga. Kemudian kita juga bisa jadikan liburan ini ya ketika kita ajak anak-anak kita silaturahmi kepada kakek neneknya, kepada budenya. Ini bisa menjadi pembelajaran loh teman-teman. Pembelajaran kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak kita, nah, Umi, Abi ini mau bersilaturahmi ke simbah misalnya ya, ke kakek, ke jidah, ke nenek. Karena yang mengajarkan, yang memerintahkan kita untuk bersilaturahmi adalah Allah. Yang mengajarkan kita keutamaan silaturahim kita jelaskan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita silaturahmi, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak kalau misalnya ya waktunya atau kondisinya memungkinkan, ya kan sekarang itu masa pandemi tapi sepertinya sudah biasa mengunjungi satu sama lain ya, tapi tetap harus prokes. Kalau semua kerabat sudah dikunjungi, dikenalkan ini loh nak, ini adalah misalnya ini adiknya Simbah gitu ya. Saya kemarin dari Madiun, alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi adiknya Simbah, ya Simbah dari suami saya. Dan anak-anak diajarkan, ini adiknya Simbah dari 11 bersaudara itu, beliau yang masih hidup di Madiun ya, Masya Allah. Dan kita jelaskan, kalau misalnya nanti Umi sama Abi sudah nggak ada lagi, kamu lewat sini, silaturahim. Ini saudara, ini saudara. Kemudian kita menjadi orang tua yang mengajarkan itu teman-teman silaturahim kepada anak-anak, dan kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita masih mengikuti jejak kita dapat pahalanya. Yakinlah, kita dapat pahalanya. Kita dapat
pahala jariyahnya. Kalau sudah selesai, boleh kita mengunjungi kawan-kawan. Kawan-kawan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini loh nak, ini temannya Umi, ini temannya Abi, ya ini teman-temannya. Nanti kalau misalnya kita sudah meninggal dunia, di antara bakti anak kita kepada kita itu mengunjungi teman-teman kita, atau di antara bakti kita kepada orang tua kita yang tiada, yang sudah nggak ada, itu juga kita bisa mengunjungi teman-teman orang tua kita. Subhanallah. Ini luar biasa, Islam itu telah mengatur sedemikian rupa. Jadi liburannya digunakan untuk saling mengunjungi, untuk saling bersilaturahmi. Dan liburan bisa digunakan dalam mendampingi liburan anak-anak, bisa digunakan untuk menambah pengalaman anak-anak kita. Ya, pengalaman anak-anak kita belajar dengan guru yang lain misalnya. Jadi begini teman-teman, saya tuh kenapa saya berbicara begini? Karena waktu kalau kami masih di Timur Tengah itu kan liburannya lama tuh, 2 bulan, 3 bulan itu biasanya utlatus shaif ya, liburan panjang itu. Nah itu tuh biasanya anak-anak itu ikut daurah-daurah. Jadi memang ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa diikuti oleh anak-anak yang berlibur. Kalau di sana biasanya ada daurah-daurah mutun, matan-matan itu dihafalkan dan anak-anak bisa ikut, pastinya dengan guru yang berbeda. Jadi mereka bisa merasakan bagaimana sih belajar dengan guru yang berbeda itu gitu loh. Bagaimana sih bisa belajar dengan anak-anak yang berbeda, anak-anak yang baru gitu kan. Biasanya kalau liburan begitu ya. Kalau dulu matun-mutun itu, matan-matan itu dijadikan sebagai daurah, atau biasanya kalau nggak matan-matan hadis yang dijadikan daurah itu biasanya Al-Quran. Misalnya Al-Quran berapa juz dalam liburan. Ini juga biasa dilakukan di sana. Atau misalnya gini, teman-teman, kalau saya di Indonesia, misal saya masih ingat ketika jadi anak-anak itu ikut camping. Ini masih di Jogja campingnya. Dan ini menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya, karena memang anak-anak itu semuanya rata-rata sangat suka dengan kegiatan-kegiatan outdoor ya, ikut camping. Di sana mereka bisa bukan hanya menginap, tapi juga mereka bisa belajar dengan kakak-kakak mentornya. Dan pengalaman saya kalau misalnya anak-anak itu habis camping itu ceritanya nggak habis sehari 2 hari, terus saja cerita. Ada apa kemarin cerita. Ya Masya Allah. Bisa nih teman-teman mendampingi anak-anak, menawarkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna lagi agar mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru di dalam kehidupannya. Yang pasti kaidahnya adalah kegiatan itu tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Jadi jangan sampai kalau kegiatan liburan ini anak-anak kita misalnya diikutkan dalam lomba-lomba musik atau lomba-lomba membuka aurat. Ini yang tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Jadi kaidahnya harus jelas. Kegiatan untuk anak kita selama liburan itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Ini bisa kita gunakan. Kemudian yang terakhir nih, ketika momen liburan ini kita bisa mendampingi anak-anak kita, terutama kita bisa menjadikan momen liburan itu sebagai waktu untuk bisa saling mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini momen ini maksudnya begini teman-teman. Jadi misalnya seorang ayah menjadi mentor di keluarganya. Jadi ketika liburan, waktu kumpul keluarga itu bukan cuma dihabiskan untuk cerita-cerita, tapi lebih ke ayahnya itu memberi nasihat-nasihat yang berharganya. Kemudian benar-benar langsung aplikatif ya. Ini misalnya liburan kemana, ke sebuah kota misal. Kemudian ayahnya mengatakan kepada anak-anaknya, ini loh nak, ini itu ciptaan Allah, mentadaburi. Sehingga menjadikan anak-anak kita itu lebih dekat dengan Allah. Dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya. Ini yang paling terpenting. Karena biasanya ayahnya sibuk, biasanya kesibukan ayah itu yang didapatkan oleh anak-anak itu hanya berbentuk materi, uang. Dan jiwanya mereka belum bisa merasakan nasihat ayahnya, maka momen ini menjadi momen yang sangat-sangat berharga. Agar seorang ayah bisa memberikan nasihat-nasihat terbaiknya di waktu liburan ini kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang tua yang salih dan salihah, dan semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk liburan ini menjadi waktu yang
bermanfaat, dan jangan lupa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada.